Orang tuaku gak dua-duanya Kristen gitu. Jadi orang tuaku berpisah, mamaku lahirin aku di luar pernikahan. Tapi aku ikut mamaku Kristen, dan papaku waktu itu ninggalin keluarga. Jadi aku ya tumbuh tanpa kehadiran seorang papa. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Kembali lagi di program Titik Koma, sebuah program kolaborasi antara Pijar TV dan Muda untuk Indonesia, di mana akan ada teman-teman dari Muda yang akan membagikan cerita perjalanan hidup mereka yang mereka pikir udah jadi titik dalam kehidupannya, tapi ternyata Tuhan masih kasih koma dalam hidupnya. Sehingga mereka ada di sini untuk bagiin ceritanya buat setiap kita yang akan menyaksikan program ini. Program Titik Koma ini akan bisa teman-teman saksikan melalui aplikasi GoPlay setiap hari Jumat jam 5 sore. Dan akan segera tayang juga di akun YouTube-nya Pijar TV dan juga Muda TV. Oke, di kesempatan kali ini, di episode kali ini, aku Elsa Tania, aku nggak sendirian, aku bersama dengan salah seorang leader dan juga sister yang masih keder mencari seorang father untuk son and daughter-nya. Kita panggilkan Kakak Devi Indah. Halo, ya ampun. Gimana Kak, openingnya? Openingnya lumayan. Boleh lah ya. Boleh ya. Gimana Kak Devi, boleh kenalin dulu dong. Selain yang tadi udah aku kenalin, kalau kamu masih keder-keder itu, boleh kenalin apa kesibukan kamu, nama kamu, dan apa aja nih Kak Devi? Halo semuanya, teman-teman Pijar. Seneng banget hari ini mau kenalan tadi ya. Aku Devi Indah, bisa dipanggil Devi. Terus kesibukannya bekerja, juga melayani di Muda, khususnya di bidang kreatif. Terus juga ada di dalam salah satu komselnya di Muda, di Girl Session gitu. Oke. Nah, hari ini Kak Devi kasih judul yang bikin lidahku Susah lumayan senam ya. Judulnya Stronger Than Struggle, bener nggak tuh? Stronger Than Struggle. Iya. Apa tuh Kak Devi yang melatar belakangnya Kak Devi bikin judul yang selain bikin susah lidah aku, apalagi tuh Kak Devi? Sengaja sih, emang biar bikin susah hidup Elsa aja, biar makin banyak ini kan, makin banyak kosakata yang yang tahu. Stronger Than Struggle. Kenapa aku bilang aku pilih judul itu buat sharing hari ini, buat cerita-cerita hari ini? Karena aku akhirnya sadar gitu. Dulu tuh aku punya banyak banget struggle, dan aku ngerasa hidup aku berputar-putar tuh di situ aja. Jadi kayak struggle terus berputar-putar di situ aja gitu, sampai pada saat ini, pada di titik ini, aku akhirnya sadar bahwa sebenarnya aku tuh lebih kuat dibandingkan dengan setiap struggle yang aku miliki gitu. Itu sih, makanya aku bilang stronger than struggle. Nah, bisa gitu. lebih rinci nggak? Kira-kira apa sih Kak yang jadi struggle Kak Devi dulu yang mau Kak Devi bagiin buat teman-teman yang lagi menyaksikan? Aduh, banyak lagi. Ya, kita programnya lama kok, ini seharian. Struggle apa aja yang aku alami? Mungkin aku boleh cerita dulu kali ya, cerita sedikit tentang kehidupan aku, tentang latar belakang aku sedikit. Jadi aku udah Kristen dari lahir. Tapi aku orang tuaku gak dua-duanya Kristen gitu. Jadi orang tuaku berpisah, mamaku lahirin aku di luar pernikahan. Tapi aku ikut mamaku Kristen, cuman ya bisa dibilang ya kenal Tuhan, tapi nggak benar-benar bersekutu atau berjalan bersama dengan Tuhan pada saat itu gitu. Dan papaku waktu itu ninggalin keluarga, jadi aku ya tumbuh tanpa kehadiran seorang papa. Nah, ternyata dalam perjalanannya tuh nggak mudah gitu loh. Ternyata jadi seorang anak perempuan yang nggak punya papa, aku tumbuh dengan banyak banget struggle. Kalau dibilang struggle apa, banyak. Aku mungkin bisa bagiin sedikit-sedikit ya. Jadi pas tumbuh, waktu aku masih di sekolah, di SD, di SMP, aku tuh struggle banget untuk melihat kalau misalnya ada keluarga yang kayaknya harmonis banget. Dulu tuh pas masih zaman-zaman sekolah, aku tuh selalu punya dalam hati aku tuh kayak iri hati gitu. Apalagi kalau ngelihat ada anak gitu yang dijemput sama papanya ke sekolah
gitu, terus kayak yang digendong digendong ke belakang gitu. Aku kayak iri, aku kayak pengen banget kayak gitu, jadi aku struggle tuh. Itu satu. Udah iri hati gitu kayak. Terus habis itu mamaku waktu itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena dia single parent, mamaku kerja waktu itu nggak bisa kerja sendiri di sini di Jakarta gitu ya. Tapi mamaku harus pergi ke luar negeri. Jadi mamaku tuh baliknya gitu. Iya, mamaku waktu itu ke Amerika. Di sana tuh bisa kayak 8 bulan sampai 1 tahun di sana. Baru pulang setahun sekali kan. Jadi ya udah, jadi mamaku nggak ada, papaku nggak ada waktu itu, aku sama nenek aku. Itu juga cukup struggle gitu. Aku merasa aku nggak punya teman untuk cerita. Aku ngerasa kayak mamaku juga kok pergi ninggalin aku walaupun sebenarnya untuk bekerja gitu. Itu juga aku struggle sampai dulu mamaku pulang, aku manggil dia tante. Nggak kenal ya? Nggak kenal. Aku manggil dia tante gitu, sampai segitunya. Sampai aku beranjak remaja. Akhirnya aku udah punya banyak teman, terus punya pacar ya kan. Itu yang juga mana? ya banyak. Nggak banyak sih sebenarnya, cuman nanti kita lari nih dari topiknya. Jangan dong. Ya. Nanti boleh kalau mau dikulik-kulik. Aku senang dikulik-kulik loh. Minta ya. Itu juga struggle karena ternyata aku juga masuk ke dalam pergaulan yang nggak baik gitu loh. Ikut-ikutan temen, terus pacaran juga nggak jelas. Bahkan aku banyak banget mengambil keputusan yang kalau dipikir-pikir sekarang kok bisa ya aku kayak gitu. Ternyata ya keputusan yang salah, yang pas waktu itu aku pacaran yang drama banget gitu loh. Gimana? Yang kalau misalnya berantem bisa teriak-teriakan di pinggir jalan. Terus habis itu aku pernah berantem sama pacar aku, terus mantan pacar aku ya pada saat itu. Terus aku bisa kepikiran karena berantem lagi kesel-keselnya, aku bisa lompat dari motor. Berantemnya nggak ada apa-apa tapi kayak pengen loncat aja gitu? Enggak berantem, jadi berantem adu argumen gitu. Terus aku ya udah deh, aku turunin aku di sini, sadar. Sinetron ya? Udah lama kan ya nggak berantem ya. Turunin aku di sini, nggak mau. Terus aku lompat dari motor. Dan hal-hal yang kayak gitu yang kalau aku pikir-pikir sekarang kok bisa aku lakukan, tapi pada waktu itu aku struggle banget untuk bisa lepas dari situ gitu. Itu aja udah banyak kan? Banyak ya. Nah, tapi kan itu kalau dari lihat lingkungan, kayak lihat dari misalnya kayak Kak Devi ngelihat orang lain, teman-teman sekolah Kak Devi, atau dalam hubungan kalau buat diri Kak Devi sendiri tuh, Kak Devi ada nggak sih kayak misal dengan segala macam struggle, apa yang jadi responnya Kak Devi gitu? Kalau misalnya dulu yang aku rasakan adalah aku nyimpen sendiri sih gitu. Jadi aku punya struggle di berbagai macam area, tapi aku menyimpannya untuk diri aku sendiri, bahkan sangat rapi sampai keluarga aku nggak tahu, terus teman-teman aku pun nggak tahu, bahkan aku pun juga melayani di gereja, melayani di komunitas pada saat itu gitu. Jadi respon aku di diri aku sendiri, aku nggak bisa jadi diri aku apa adanya gitu loh. Jadi pakai topeng, terus membangun tembok. Jadi ya begitu, hidup palsu. Jadi kayak pelayanan jalan terus, dosa jalan terus gitu. Doa dan dosa berjalan beriringan. Balance gitu. Jadi itu respon aku sih, karena aku pun maksudnya karena cukup pintar untuk menutupi segala macam struggle aku jadi tumbuh sebagai orang yang munafik gitu. Orang di luar bisa ngeliat aku kayak wah baik, melayani di mimbar, di komunitas, jadi kakak rohani. Aku menjalani hal itu, tapi aku di balik itu aku punya luka yang aku simpan, yang nggak pernah aku tunjukkan ke orang-orang. Oke, berarti jalan terus kalian bilang tadi sambil juga jadi sosok kakak rohani yang mementorin orang juga, mungkin kayak dengerin cerita orang, terus ngebantu untuk orang lain pulih, tapi diri sendiri kan juga belum pulih ya, karena sebenarnya punya luka yang belum disembuhkan, cuma disembunyikan gitu. Nah, Kak Devi, waktu misalnya jalanin kayak gitu, ada hal-hal rasa-rasa yang muncul nggak sih, kayak misalnya intimidasi mungkin, atau justru apa yang Kak Devi rasain sampai akhirnya bikin Kak Devi nggak kuat gitu?
Iya banget, aku apa ya, capek ya. Iya. Jadi walaupun sebenarnya aku hidup double standard gitu ya, tapi sebenarnya kan gak enak ya hidup di dua dunia gitu. Kayak nggak bener-bener jadi diri kita apa adanya itu sebenarnya nggak enak banget. Jadi ada part-part dimana aku juga sebenarnya menyesali apa yang aku lakukan. Jadi aku berusaha untuk berubah, berusaha untuk sembuh dari struggle aku, berusaha untuk bisa menang dari struggle aku. Tapi ntar jatuh lagi, nanti coba lagi jatuh lagi gitu. Aku berusaha banget untuk pakai kekuatan aku sendiri, sebisa mungkin untuk aku bangkit sebenarnya. Tapi kayak gitu terus gitu sampai akhirnya aku ya udahlah, emang gue kayak gini gitu. Emang gue kayaknya akan struggle terus dengan hal ini sampai seterusnya deh. Kayaknya gue emang nggak bisa berubah deh gitu. Emang gue orangnya begini gitu. Itu sih aku benar-benar ngerasa akhirnya jadi titik terendah aku ya. Aku emang gue kayak gini udahlah gitu. Oke, nah berarti sampai kayak ada nggak sih sosok atau yang kayak Kak Devi mungkin bisa ceritain, kan biasanya kita tuh lama-lama nggak tahan ya Kak Devi, maksudnya ketika mungkin di beberapa tempat kita bisa tuh nampilin kalau kita baik-baik aja, cuma kan pasti ada momen yang bikin kayak nggak kuat juga nih, kayak pengen ceritain kalau lagi hancur, lagi sedih gitu, tapi pernah nggak sih coba cerita ke orang lain, atau itu juga membuat kayak Kak Devi makin nggak percaya ada orang yang bisa jadi tempat buat Kak Devi ceritain gitu kelemahannya Kak Devi? Dulu tuh sulit banget karena aku tuh merasa setiap orang itu punya ekspektasi yang tinggi gitu loh. Jadi kayak seorang Devi untuk datang mengakui kelemahan tuh nggak mudah banget sih waktu itu. Jadi aku cukup takut sih. Pernah aku terbuka, tapi justru malah aku diomongin gitu, malah aku diomongin. Pada saat itu kan wah jadi males ya buat kayak terbuka lagi gitu. Ujung-ujungnya bakal cuma jadi gosip, diomongin gitu. Akhirnya aku juga jadi ya udahlah, nggak mau terbuka gitu. Plus juga karena banyak ekspektasi orang, terutama waktu itu ya di dalam gereja. Jadi aku ya kayak punya satu keharusan untuk memenuhi ekspektasi orang lain gitu. Jadi aku nggak merasa punya tempat yang aman, tapi aku jadinya ya gitu, nggak bisa cerita. Sampai sebenarnya pada akhirnya waktu itu aku ada dalam komunitasku yang sekarang, yang kita sekarang kan di Muda. Itu akhirnya waktu itu aku bareng-bareng pertama kali lah ketemu sama Kak Radit, ketemu sama Kak Riko, ke Mama Jo, Opa Vero, sama kalian semua. Di situ aku ngeliat ada satu komunitas yang unik gitu loh. Waktu itu aku lagi ini banget, ada fotonya. Waktu itu aku lagi udah down banget dan ngerasa bener-bener kayak wah kayaknya nggak mungkin lah bisa ada orang yang nerima aku apa adanya. Tapi aku melihat gimana mereka punya satu gaya hidup untuk terbuka gitu. Terus aku ngeliat, mereka bisa terbuka kayak gitu ya. Akhirnya aku setelah dulu udah terbuka tapi terluka, aku sekarang belajar lagi untuk oke deh, aku mau belajar terbuka dan aku kasih tahu setiap struggle aku, setiap kelemahan aku, hal-hal buruk yang aku lakukan. Dan ternyata berbeda gitu, berbeda responnya, bukannya malah aku diomongin, tapi justru malah aku dirangkul gitu. Itu sih yang bikin aku sekarang jadi aku lebih kuat daripada struggle aku, bukan karena kekuatan aku sendiri, tapi karena ada Tuhan, karena ada komunitas, ada orang-orang yang berdiri buat aku, yang sayang sama aku. Gitu sih. Berarti awalnya kayak Kak Devi sempet juga ya, maksudnya tahu kalau misalnya nggak bisa nih kalau misalnya ngejalanin ini sendirian, ngelewatin ini sendirian, terus Kak Devi sempat coba berarti, tapi mungkin bukan di tempat yang sesuai, bukan tempat yang tepat, yang akhirnya malah Kak Devi jadi ngerasa nggak ada tempat yang aman nih buat gue bisa terbuka. Akhirnya berusaha menyadari punya struggle, tapi itu suatu step ya Kak Devi. Kadang orang juga nggak sadar ya kalau dirinya tuh nggak baik-baik aja. Satu langkah untuk menyadari kalau dirinya nggak baik-baik aja, ada hal juga kayak sebenarnya pengen lepas kan dari setiap struggle ini, tapi masih berusaha dengan kemampuan kita sendiri, dan ternyata kebenarannya nggak ada hal yang bisa nolong kita kalau bukan dari Tuhan, bahkan untuk lepas dari setiap struggle kita.
Keren banget Kak Devi. Nah, tadi udah ceritain mungkin udah sekalian disinggung sama Kak Devi, itu jadi momen titik balik ya Kak Devi ketika sama komunitas. Nah, tapi kan kalau ngeliat progresnya sekarang, Kak Devi kan bukan cuma sekedar akhirnya bisa ceritain kan, tapi ngebantu banyak orang. Apa sih yang sebenarnya ada di hatinya Kak Devi, kenapa bisa sampai berdiri sampai sekarang? Yes, jadi kalau misalnya kemarin aku struggle sama banyak hal dalam hidup aku, ketika aku bertemu sama komunitas, sama orang-orang yang bisa menerima aku, dan aku melihat hidup mereka nggak cuma sekedar menerima, tapi mereka membagi hidup. Jadi aku juga belajar untuk membagi hidupku juga gitu loh. Jadi kalau misalnya dulu aku baru sadar kenapa sih aku struggle banget dan aku nggak bisa bangkit, karena ternyata fokusku tuh adalah diri aku sendiri gitu. Pokoknya it's all about me gitu loh. Gimana caranya, gimana cara gue ini, gimana gue bisa ini, semuanya kayak dunia ini berputar buat aku sendiri gitu loh. Sampai aku sadar bahwa aku hidup, Tuhan tuh menciptakan aku bukan cuma buat aku sendiri gitu, tapi ada rencananya Tuhan buat orang-orang yang di sekitar aku. Makanya aku pelan-pelan belajar untuk membagi hidup aku, dan di hati aku itu besar banget kerinduan aku tuh buat para perempuan sebenarnya. Karena aku sendiri perempuan dan aku dibesarkan oleh single mom, itu perempuan, dan mamaku dibesarkan sama nenek aku yang adalah juga perempuan. Jadi kita tuh memang semua di rumah perempuan gitu. Jadi aku kayak punya kerinduan tersendiri buat perempuan gitu loh. Terus yang kedua, aku merasa juga sebagai perempuan waktu itu aku nggak punya pegangan, nggak punya tempat yang aman buat cerita, nggak bisa jadi diriku sendiri. Jadinya aku ngambil keputusan yang salah, karena waktu itu aku mencari kasih sayang ya sama pacar, akhirnya dikecewakan, dan aku melihat di sekitar aku sebenarnya banyak banget yang kayak gitu. Jadinya aku membagi hidup, mendengarkan mereka cerita, mengajak mereka untuk bangkit, dan ternyata banyak banget struggle-nya mereka yang adalah struggle aku dulu. Gitu. Jadi kayak aku, wah ternyata bahkan kita punya struggle itu punya tujuan gitu loh. Jadi aku akhirnya mulai dari situ aku di Muda bareng-bareng sama teman-teman yang lain kita bangun satu komunitas namanya Girl Session. Jadi Girl Session nih kumpulan perempuan, jadi sister-sister yang cewek-cewek, dimana kita bisa jadi punya tempat yang aman buat cerita, nggak cuma sekedar curhat doang ya, tapi benar-benar untuk bangun jadi pribadi yang lebih baik, jadi godly women gitu. Tuhan menciptakan kita sebagai wanita yang penuh dengan tujuan, penuh dengan purpose gitu. Jadi itu sih aku senang banget. Jadi kemarin di Girl Session kita pun akhirnya bikin kelas ya. Yes, kita bikin kelas waktu itu kemarin, belum lama ini kita bikin kelas judulnya self harm. Karena aku juga punya struggle di situ. Aku punya struggle di self harm, menyakiti diri aku sendiri yang aku ceritain ke kamu. Ya mungkin aku nggak bisa cerita semuanya, tapi ya kurang lebih itu. Kita bikin kelas self harm and suicidal thoughts. Terus kita juga kemarin bikin kelas tentang freedom from porn and masturbation. Kita bahas tentang seks yang mungkin nggak pernah dibahas sebelumnya sama perempuan. Tapi itu adalah area dimana aku struggle banget dulu, dan aku rindu banget untuk temen-temen cewek-cewek tuh punya kebebasan, benar-benar punya freedom gitu loh, dan tahu mau tanya tentang seks tuh ke siapa, kalau punya struggle tentang seks tuh ke siapa gitu. Dan aku pengen Girl Session ini jadi tempat yang aman untuk mereka bisa tanya dan bahkan mereka bisa sharing gitu. Dan ternyata banyak banget yang punya struggle itu. Itu sih, jadi kita bikin kelas-kelas itu, kita bikin pertemuan-pertemuan, doain bareng, kita bikin kayak staycation, cerita-cerita, makeup bareng, cerita-cerita bareng gitu. Jadi kayak ini sih sekarang aku akhirnya sadar kalau hidup tuh memang bukan buat diri sendiri, tapi membagikannya buat orang lain. Gitu sih. Wow, jadi bukan cuma sekedar akhirnya Kak Devi tuh bisa ngelewatin apa yang jadi struggle Kak Devi, tapi ketika dia tahu kan bukan dengan kemampuan Kak Devi sendiri, tapi dengan kemampuan Tuhan, itu juga akhirnya bisa mampuin Kak Devi untuk bisa berdiri, ngebantu orang-orang lain yang punya struggle yang sama. Karena nggak mungkin deh kalau misalnya seakan-akan memang Tuhan tuh mengizinkan ya, kita punya beberapa hal yang nggak bisa kita kendalikan dalam hidup kita dengan background keluarga atau segala macam, tapi ketika Tuhan izinin
ini tuh kayak nggak mungkin cuma sekedar buat bikin kita nggak benar atau hancur, tapi pasti ada rencana Tuhan. Ketika kita bisa lewatinnya pun kita bisa bantu orang lain yang punya struggle yang sama kita juga ya Kak Devi ya. Wah keren banget Kak Devi. Terakhir Apa tuh? bisa nggak kasih encouragement teman-teman mungkin yang di luar sana yang kayak masih struggle banget nih sama beberapa hal dalam hidupnya, tapi mereka juga udah mulai menyadari atau mungkin lagi nonton tapi nggak sadar juga nih Kak punya struggle apa aja gitu. Oke. Buat teman-teman yang ngalamin hal itu, yang lagi struggle sama berbagai macam hal, aku mau bilang bahwa kamu nggak sendirian dan jangan pakai kekuatan kita sendiri. Dulu aku susah banget keluar dari struggle aku karena ternyata aku pakai kekuatanku sendiri. Aku berusaha buat lepas dari keterikatan, buat lepas dari dosa, buat bertobat dengan kekuatanku sendiri. Tapi justru kita harus fokus bukan dengan diri sendiri, tapi fokus sama Tuhan. Jangan fokus sama dosanya, jangan fokus sama struggle-nya, tapi fokus sama Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk bisa lepas dari segala macam struggle. Jadi kuncinya adalah intimasi, punya keintiman sama Tuhan. Karena ketika kita punya keintiman sama Tuhan, hal-hal yang rasanya nggak mungkin itu ternyata mungkin. Hal-hal yang kita rasa kayak kita lemah banget, justru kan firman Tuhan bilang dalam kelemahan kekuatanku jadi sempurna. Makanya kita mesti struggle dan lemah dulu supaya kita bisa benar-benar bergantung sama Tuhan. Waktu aku ngerasa benar-benar udah nggak bisa lagi, aku benar-benar nggak bisa, lemah banget dan aku pikir udah semuanya titik gitu. Ternyata karena itu aku pakai kekuatanku sendiri. Tapi waktu aku pakai kekuatannya Tuhan, aku sendiri amazed bahwa wah gila ya, aku yang sekarang di sini sekarang memandang kembali yang ke belakang, itu benar-benar jadi sesuatu hal yang kayak ini Tuhan banget sih gitu. Jadi segala macam struggle itu jadi sebuah cerita aja gitu. Jadi kayak contohnya ini aku punya luka di tangan aku di sini. Ada scars, ini adalah luka waktu pas aku lompat dari motor. Ini nggak hilang, lukanya nggak hilang sampai sekarang, masih ada. Cuman ini jadi bukti bahwa ya ternyata aku lebih kuat daripada struggle aku, bukan karena aku tapi karena Tuhan. Jadi ini bisa jadi kesaksian, justru your struggle, your test bisa jadi your testimony ke depannya. Gitu. Jadi semangat teman-teman. Keren banget. Aku mana-mana apa ya, kayak ternyata bahkan yang kita mungkin ketika kita berjuang sendiri ngerasa nggak bisa lewatin, tapi kayak kita itu ketika kita fokus sama diri kita sendiri gitu. Tapi ketika kita fokus sama Tuhan, Tuhan tuh bisa mampuin kita bisa lewatin, bisa bantu orang lain. Dan hidup tuh nggak cuma sekedar kita untuk hidup untuk diri sendiri, tapi gimana kita juga untuk bisa bagiin hidup kita sama orang lain. Itu yang bikin kita bisa terus hidup ya Kak Devi. Dengan terus membagi hidup. Ketika hidup sendiri justru tuh yang malah bikin kita jadinya mati nggak sih? Iya. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman yang udah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai selesai nih. Jangan lupa terus saksikan program Titik Koma yang akan tayang setiap hari Jumat jam 5 sore di aplikasi GoPlay Indonesia. Titik Koma ini juga bisa teman-teman saksikan di Pijar TV, di Pay TV Transvision channel 778, atau lihat juga di live streamingnya melalui www.pijar.tv setiap hari Senin dan Jumat setiap pukul 3:30 sore, dan juga hari Sabtu jam 1 siang dan juga 8:30 malam. Selain itu teman-teman juga bisa saksikan di YouTube-nya Muda TV setiap hari Kamis jam 6 sore. Nah, buat teman-teman yang mau ngikutin juga info update terbaru tentang program Titik Koma, bisa lihat aja di Instagramnya Pijar TV dan juga Muda untuk Indonesia. Tadi kalau Kak Devi sempat singgung juga nih, kalau kita tuh nggak bisa sendirian, kita butuh teman-teman juga. Teman-teman yang masih nggak tahu nih punya komunitas, belum punya komunitas, teman-teman bisa aja hubungin, chat aja di Instagramnya @mudauntukindonesia. Teman-teman bisa DM di sana kalau butuh komunitas untuk bertumbuh dan tertanam di sana. Terkhusus untuk 5 kota di Indonesia bagian timur, itu udah ada, udah hadir untuk 5 kota Indonesia Timur. Bisa cek aja di Instagramnya Muda untuk Papua, Muda untuk Ambon, Muda untuk Kupang, Muda untuk Bali, dan juga Muda untuk Manado. Tadi aku ada kelewatan sedikit. Buat teman-teman yang ada pertanyaan atau rindu untuk didoakan, teman-teman bisa hubungi nomor di bawah sini. Nanti akan ada tim yang memfasilitasi teman-teman.
Terakhir nih, kalau misalnya teman-teman lihat aku pakai jaket nih, ada bajunya juga, baju titik koma, silakan Ibu. Nah, kebetulan aku bersama dengan Ibu Merch, silakan promosiin Bu dagangannya apa aja. Iya, ada kartu pemuda, ada baju titik koma. Kok jadi aku yang promosiin ya? Ada jaketnya juga, teman-teman boleh langsung lihat aja di @merchbymuda atau di Shopee. Iya, ada di Shopee, teman-teman bisa langsung dimasukin keranjang, langsung di check out ya buat beli ya Kak Devi ya. Oke, sekian aja dari kita, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. See you. Bye bye. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma.